Ya, ya Pak Mangku dipersilakan. Ampun direkam ya Ji, jangan lupa kemarin Oke, direkam. kemarin kelupaan. Yes, silakan Pak Mangku. Yes. Siap. Oke. Sam Kalpamastu. Semoga pikiran yang suci senantiasa melingkupi kita pada hari niki. Bapak Ibu sareng sami, salam rahayu semuanya. Berjumpa kembali pada kegiatan Binroh kita pada siang hari niki. Kita akan memasuki sloka yang ke-6 sampai ke-10, mudah-mudahan selesai karena niki slokanya lumayan agak padat sebenarnya isinya. Mudah-mudahan nanti kita bisa selesaikan sampai ke sloka yang ke-10. Baik Bapak Ibu sareng sami, seperti biasa mari kita awali kegiatan pada siang hari niki dengan berdoa bersama-sama kehadapan Ida Sang Yang Diwasa. Oke, kita mulai. Apavitra sarva vastam ya samarine pundari kapsam abahir abhyantara suci Sri Vishnu Sri Vishnu Om Tat Sat Iti Srimad Bhagavad Gita Upanishatsu Brahma Widyaya Yoga Sastre Sri Krishna Arjuna Samwade. Oke, suksema Bapak Ibu sareng sami, kita mengawali doa kita pada hari niki. Oke, kita mulai sloka yang ke-6. Yam wapi asmaran bawam. Yam wapi asmaran bawam. Tiajat yante kalewaram. Tiajat yante kalewaram. Kemana dia? Tam ewa iti kaunteya. Tam ewa iti kaunteya. Tada tadba wabawita. Tada tadba wabawita. Yam wapi semaran bawang. Yam wapi semaran bawang. Yajat yante kalewaram. Yajat kalewaram. Tam ewa iti kaunteya. Tam ewa iti kaunteya. Sada tadbawa bawita. Sada tadbawa bawita. Mengingatkan objek apa saja pada waktu yang terakhir ia meninggalkan badannya, hanya itu yang akan dicapainya, oh Arjuna. Karena pikirannya terus-menerus kepada objek itu. Bapak Ibu sareng sami, sloka ini kembali mengingatkan kita bahwa betapa kuatnya pengaruh pikiran terhadap kehidupan kita. Bahkan apa yang kita ingat pada saat kita menjelang mati, pada saat kita meninggalkan badan ini, maka kalau pikiran kita terus-menerus terikat pada objek itu,
inilah yang akan mengantarkan kita pada apa yang kita pikirkan. Ini tentu menjadi ya tugas kita bersama-sama untuk meyakinkan bahwa seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa tujuan tertinggi termulia kita adalah agar kita bisa kembali bersatu kepada Ide Sang Yang Widiwasa. Tentunya pikiran ini yang harus kita kuatkan. Nah, pikiran apapun yang secara mencolok, ya, ini secara mencolok, mendominasi pikiran seseorang pada saat kematian, ini akan menentukan kelahiran berikutnya. Ini banyak contoh-contoh inkarnasi di masa lalu yang kita bisa contohkan. Misalnya bagaimana kisah kelahirannya Rahwana, kelahirannya Rama, kelahirannya Anoman, kelahirannya Arjuna, Yudhistira, dan lain sebagainya, kelahirannya Bhisma, itu semua dipengaruhi oleh pikiran-pikiran atau karma-karma pada masa kehidupan sebelumnya. Ini juga tentunya masih akan terjadi dan akan mendera kita yang hidup saat ini. Ya, namun seseorang tidak boleh menyimpulkan bahwa kesadaran akan Tuhan ini dapat dicapai hanya dengan bermeditasi kepada Tuhan saat kematian saja. Gitu. Jadi artinya apa? Jadi tidak bisa diinstanisasi juga. Oh nanti saja, nanti kalau saya setelah menjelang mati saja saya baru bermeditasi kepada Tuhan. Ya sekarang udah enak-enak aja lah dulu. Nikmati saja apa dulu. Nangwang kita, ngulurin indria. Begitulah kira-kira kita punya pemikiran. Tapi menurut Bhagavad Gita ternyata tidak juga seperti itu. Jadi kita tidak hanya bisa memformat, baru memikirkannya ketika kita mau mati. Ya, ketika kita merencanakan perjalanan ini sebagai contoh analogi, ya kita tentu sudah melakukan hal yang serupa. Jadi ketika kita ingin melakukan perjalanan, ya kita akan membutuhkan perencanaan dan pelaksanaan yang matang sebelumnya. Misalnya mau pergi pelesiran kemana itu weekend, pasti jauh-jauh hari kita sudah menyiapkan apa-apa yang harus kita lakukan, apa-apa yang harus kita siapkan, berapa bawa baju, nanti di sana akan seperti apa, apakah akan ada warung, apa kita akan perlu menyiapkan makanan dari rumah, lalu kendaraannya bagaimana, apakah sudah siap atau belum. Seperti itu kalau kita ingin melakukan perjalanan ke suatu daerah. Jadi kita tidak mungkin dapat membuat rencana setelah kita mengemasi bagasi kita, baru mau berangkat, baru gerabak-gerubuk. Nah itu biasanya timbul apa? Akan timbul kepanikan yang sangat luar biasa. Kita akan menjadi panik karena gegeson. Menjadinya seperti orang Bali bilang, gangsaran tindak kuangan daya. Jadi kita sering akhirnya berbuat tanpa perencanaan, akhirnya gerabak-gerubuk, akhirnya kita justru akan mendapatkan persoalan-persoalan. Jadi kita akan pusing juga ketika kita melakukan sesuatu tanpa persiapan yang matang. Termasuk juga ketika kita ingin kembali bersatu dengan Tuhan tanpa persiapan yang matang dari sekarang dan berharap nanti setelah mati kita baru ingat Tuhan, itu akan menjadi pekerjaan yang sangat sulit dalam hidup kita. Nah, misalnya dengan banyak usaha, seseorang dapat mengajari burung beo, ini contoh saja, mengajari burung beo peliharaannya untuk mengatakan halo, semoga harimu menyenangkan. Tapi karena ini kan baru pelajaran hanya sebatas mungkin 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun itu. Namun jika seseorang menyerang burung beo itu, dia akan melupakan yang telah dipelajari dan memekik dengan suara alami. Jadi kita juga sering, seperti kata Pak Haji Putra minggu yang lalu, ya, seberapa kuat pikiran kita tentang Tuhan, ini bisa ketika orang itu dikejutkan. Misalnya dituntikin bangjangnya, latahnya yang keluar mana sih gitu. Apa Om Namah Shivaya atau jangan atau yang keluar latahnya justru latah yang jeleknya gitu. Ini untuk mengukur sebenarnya dalam hidup kita apakah kita sudah benar-benar merenungkan Tuhan dalam keseharian kita, dalam sanubari kita, atau hanya sebatas baru di permukaan. Coba juga tes sesekali latah yang kalau kita dituntik itu tanpa sengaja, latah yang keluar itu yang mana gitu. Jangan-jangan yang latah yang keluar itu isinya kebun binatang semua gitu misalnya, gitu kita nggak pernah tahu. Ini juga sebagai ukuran juga. Sama seperti kasus si burung beo gitu. Mungkin dia sudah belajar halo, apa kabar, om swastiastu.
Tapi kalau dikejutkan dengan seketika, yang keluar justru suara aslinya gitu lah. Itulah yang diingat oleh burung beo. Kita juga bisa seperti itu. Itu maksudnya seperti itu. Ya. Demikian juga saluran pikiran yang kita ciptakan melalui kebiasaan seumur hidup. Pada saat kematian, ya, pikiran yang sama secara alami akan mengalir dalam pikiran kita. Apa yang terus-menerus kita renungkan, ya, sepanjang hidup kita ini dipengaruhi oleh kebiasaan dan pergaulan kita sehari-hari. Nah, oleh karena itu, ya wajar jika ini akan terus-menerus menentukan pemikiran akhir kita. Artinya apa? Mengingat ide sang yang dewasa tidak hanya cukup pada saat menjelang kita mati. Mengapa? Karena kematian itu adalah pengalaman yang sangat menyakitkan. Ya, saya berani cerita begini karena ya saya pribadi pernah mengalami proses itu. Ya, proses terminal dayeng sekarat 3 bulan, nggak bisa gerak. Ya, kita dengar suara orang di luar, tapi saya nggak bisa merespon. Dan kita nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi antara roh itu antara di badan, antara di mana gitu. Jadi melayang-layang kemana-mana dan kita dan itu sangat menyakitkan. Ya, saya juga pernah mengalami proses kematian ya secara upekar, sakralisasi ya. Istilah orang bilang mati raga, siddhi raga. Ya saya pernah mengalami bagaimana. Bahwa seperti ya saya cerita pengalaman pribadi seperti memasuki lubang jarum yang sangat kecil, ya masuk ke dimensi yang sangat menyakitkan. Antara pergi dan tidak pergi itu ikatannya sangat luar biasa. Apalagi kalau kita di dunia sekarang ini masih punya ikatan yang sangat kuat sekali. Itu sangat menyakitkan. Nah, oleh karena itu wajar jika pikiran ini tertarik pada pikiran-pikiran yang merupakan dari sifat bawaan seseorang. Ini penting. Makanya saya kira kesempatan yang saat ini kita miliki masih sehat, Astungkara, harus kita gunakan semaksimal mungkin untuk senantiasa mengingat ide sang yang dewasa tidak saja hanya dalam pada saat kita sembahyang atau berdoa atau berjapa atau meditasi, tapi dalam keseharian kita. Misalnya ya Bu Made Ananta sambil masak, sambil menghitung Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya gitu misalnya. Jadi seterus-menerus sambil berjapa. Jadi itu yang harus kita lakukan. Jangan mengumpat. Nas pedak bang opi satus menggenap tagi ujak purnane pangkini pangkitu. Akhirnya makanan kita jadi penyakit ya jadinya kan gitu. Ya, karena kita tidak. Jadi seperti itu kan sering nih ibu-ibu yang kalau memasak kan itu menggenap tagi gitu. Nih si anak nomor pertama minta begini, nomor 2 minta begitu, cucunya yang lagi kini ngedumelah di dapur gitu. Nah, itu bisa berpengaruh juga kepada kebiasaan kita. Nah, menurut Skanda Purana, ya, memikirkan Tuhan pada saat kematian sangatlah sulit. Oleh karena itu, agar pikiran selalu memikirkan Tuhan, membutuhkan sifat batin kita untuk menjadi satu dengannya. Itu artinya harus dilakukan setiap hari. Hari demi hari, berkelanjutan. Tidak hanya sebatas pada saat kita sembahyang, ada di pura, ada di merajan, ada di kamar suci. Ini penting, perlu latihan, perlu melatih diri setiap hari. Nah, kesadaran yang mengapa? Karena ada kesadaran yang bersemayam di dalam pikiran dan intelek kita adalah sifat batin kita. Kita memiliki energi-energi kesucian, energi welas asih. Kita ada sang yang Atma di dalam diri kita, itu yang terus kita renungkan. Dan pikiran apapun yang kita renungkan terus-menerus, ini akan bermanifestasi sebagai bagian dari sikap batin kita. Ini penting. Ya. Bahkan dendamnya ya Ambika ya kepada Bhisma itu terbawa sampai sekian generasi berulang-ulang, sehingga dia terlahir menjadi Sri Kandi dan masih berniat ingin membunuh Bhisma. Itu kira-kira. Jadi itu begitu kuatnya pikiran itu dalam diri kita. Makanya memang harus hati-hati mengelola pikiran. Jangan setiap hari dijejali pikirannya dengan berita-berita yang nggak bagus, dengan umpatan, dengan makian, ya, dengan hal yang tidak baik. Nah, oleh karena itu kita harus berlatih. Nah, ini kata kuncinya, berlatih mengingat Tuhan di setiap saat dalam hidup kita. Hanya dengan cara inilah kita akan mampu mengembangkan sifat batin yang sadar akan Tuhan. Jadi tidak ada cara lain selain berlatih. Seperti anak kecil yang mau berlatih sepeda. Mereka semangat sekali walaupun jatuh, tapi tidak pernah kapok. Terus berlatih, akhirnya dia bisa naik sepeda dan kemudian dia akan bisa berlari. Kita juga harusnya seperti itu. Jangan ya baru sebentar sudah bosan.
Saya sudah menjapu dari pagi, setiap hari sudah menjapu. Masih gelem, masih sakit. Seakan ada betara pusing nih, ngedumel di dalam hati, akhirnya japannya berhenti. Ya, sembahyangnya malas. Itu. Kita harus bisa mencontoh anak-anak kecil yang bersemangat untuk berlatih naik sepeda. Nggak kapok-kapok dia. Ini penting. Kadang-kadang kita kan begitu. Baru menjapu, ya baru 1 minggu gitu ya. Kemudian sudah ingin, kok saya sudah 1 minggu berjapa, betara belum memunculkan diri ya gitu. Misalnya. Ini ada satu kisah ya, saya ceritakan mungkin sebelum slide berikutnya. Ada satu kisah dari dalam Purana. Ada 2 orang pemuja. Satu orang adalah seorang rohaniwan, saya nggak sebut apa pendanda, rohaniwan yang senang meditasi. Ya. Kemudian yang satu orang adalah seorang kepala rumah tangga yang pekerjaannya berburu. Nah, dan di desa itu ada sebuah tempat suci, ya ada sebuah kuil Dewa Siwa atau pura Dewa Siwa, ada Ligayoni. Nah, rohaniwan ini tentu dia mempersembahkan hanya bunga, banten lah seperti biasa. Ya. Sedangkan pemburu ini selalu mempersembahkan hasil buruannya. Sehingga pada suatu ketika, ya rohaniwan ini agak kaget saja, karena baru saja puranya dibersihkan di sore hari, besok paginya siangnya sudah ada darah lagi di kuil itu, dan dia mengumpat, siapa sih yang berani mengotori tempat suci ini kok dikasih darah di sini? Akhirnya diintip lah. Nah pada suatu ketika pemburu ini sebelum berangkat, pemburu ini berdoa, Ratu Betara Siwa hari ini yang mau berburu agar anak dan istri saya di rumah bisa makan. Nah itu cerita doanya. Kemudian datang berburu, kemudian setelah berburu dia mendapat hasil buruannya. Begitu dapat hasil buruan, dia datang lagi ke kuil itu, ke Purunike, dan dia berdoa, Ratu Betara Siwa matur suksema, karena engkau telah melimpahkan rezeki kepada hamba, sehingga hari ini keluarga saya bisa makan dengan hasil buruan ini. Dan pada saat itu Betara Siwa menampakkan diri kepada pemburu itu. Nah, kemudian begitu pemburu ini berlalu, kemudian rohaniwan ini datanglah ke pura itu dan mengadu kepada Betara Siwa, wahai Betara Siwa, saya setiap hari mempersembahkan yang terbaik buat diri Anda, banten, dan lain sebagainya. Tetapi mengapa engkau tidak memperlihatkan dirimu kepada saya, justru memperlihatkan dirinya kepada pemburu itu yang mempersembahkan daging dan sebagainya. Tapi akhirnya Betara Siwa juga hadir. Dan beliau menjawab, yang aku perlukan bukan saja persembahan yang engkau bisa lakukan, tetapi seberapa tulus, seberapa membatinnya engkau merenungkan aku. Karena rupanya rohaniwan ini mempersembahkan itu hanya untuk pameran, agar bisa dikatakan sebagai orang yang beragama oleh masyarakat, agar dikatakan sebagai orang alim dan lain sebagainya. Nah ini juga penting kita renungkan. Jangan sampai kita merenungkan Tuhan, memuja Tuhan, apang kadenango ragu rajin, malu rasanya kalau nggak dilihat ke pura gitu. Jangan. Jadi datanglah ke pura memuja Tuhan karena memang kita rindu, ingin bertemu, ingin berjumpa, dan ingin kembali kepada beliau. Ini penting. Bagaimana caranya menciptakan rasa rindu ini? Tentu adalah dengan cara melatihnya setiap saat. Tidak ada cara lain lagi. Yang kira ke renungan kita untuk sloka yang ke-6. Oke, terus Atu Haji Dewa, kita lanjutkan sloka yang ke-7. Tasmat sarwe sukalesu. Tasmat sarwe sukalesu. Mamanus marayu diaja. Manus marayu desa. Mayer pita mano budir. Mayer pita mano budir. Mam waisya siasam saya. Mam wasyam sayam. Asmat sarwe sukalesu. Asmat sarwe sukalesu.
Mamanu smarayu diaca. Manus marayu diada. Mayair pita mano budir. Mayar pita manu budir. Mam ewa sya samsayam. Mam ewa siayam sayang. Dari itu, setiap saat ingatlah aku, Parama Atma, itu ide Sang Yang Dewasa. Dan berperanglah. Dengan pikiran dan budi yang diserahkan kepada aku, hanya kepada aku engkau akan datang. Tidak diragukan lagi. Bapak Ibu sareng sami, slogan ini kembali menegaskan bahwa berlatih itu menjadi fundamental kita untuk bisa datang kepada Tuhan, kepada ide Sang Yang Dewasa. Ya, dengan berlatih dan berperang. Berperang di sini artinya kita harus berjuang untuk melakukan itu. Nggak bisa ya sekedarnya, tidak bisa setengah hati, tidak bisa guyu, ya, tidak bisa sambil bercanda, tidak bisa, harus serius. Serius dalam artian juga bukan kaku ya. Artinya harus seken dan saja kita melaksanakan puja bakti ke hadapan Ide Sang Yang Dewasa. Kata berperang ini, kalau pada saat itu Arjuna ditegaskan untuk berperang, untuk jadi jangan ragu untuk melakukan ini, berlatih, merenungkan Tuhan. Nah, berperang dalam kekinian ya harus kita maknai, kita juga harus berjuang sekuat tenaga untuk melatih diri kita agar kita bisa setiap saat merenungkan ide Sang Yang Dewasa dalam kehidupan kita. Itu yang dimaksudkan sesungguhnya. Ya, apa yang kita bisa renungkan di dalam slogan ini, ya, inti dari ajaran Bhagavad Gita itu adalah bahwasanya, ya, pada baris pertama slogan ini, ya, yang memiliki kekuatan untuk membuat hidup kita itu menjadi ilahi, yaitu berlatih. Jadi berlatih dan berlatih. Abiasa akne kalau orang Jawa kuno. Nah, slogan ini mengulangi definisi yoga, karma yoga ya, dan berlaku untuk orang-orang dari semua lapisan, mau dia jenana kanda, mau dia karma kanda, mau dia brahmana, waisya, sudra, mau dia brahmacari, grihasta, wanaprastha, dan sannyasi. Jadi berlatih itu tidak hanya bagi mereka yang wanaprastha atau sannyasi, tapi juga bagi brahmacari dan bagi grihasta, bagi mereka yang sudra, waisya, ya, brahmana, dan ksatria. Ya. Jadi lakukanlah tugasmu dengan tubuhmu dan jagalah pikiranmu melekat pada aku. Ini kata-kata kunci kita. Ya, sementara tubuh kita melakukan kebajikan, aturang sembah subakti kepada Sang Yang Dewasa, membantu mereka melakukan pekerjaan kita seperti biasa di rumah, di kantor, di masyarakat, tetapi jangan pernah jauhkan batin kita, hati kita, pikiran kita dengan Tuhan. Ini penting. Saya kira ini kata kunci juga buat diri kita. Nah, sebagai seorang pejuang, ya kita ini semuanya pejuang saat ini. Berjuang untuk kembali ke rumah asal kita dengan selamat. Jadi bukan hanya Arjuna saja yang berjuang, kita juga sedang memperjuangkan diri kita saat ini di dunia ini. Ya. Jadi Arjuna pada saat itu tugasnya ya berperang. Saat ini tugas kita adalah berperang melawan kemalasan, berperang melawan kebodohan, ya, berperang melawan kesombongan. Ini tugas kita sekarang. Jadi jangan pernah berpikir bahwa berperang itu hanya milik Arjuna. Kita sedang berperang saat ini. Ya. Pak Nyoman Budana sedang berperang. Bagaimana caranya agar warung saya ramai? Pak Nyoman Budana sedang berjuang juga hari ini karena beliau baru buka warung kemarin ya. Ya berarti hari ini dia sedang berjuang ini. Jadi memperjuangkan sesuatu yang semoga laris nanti manis buat masa depannya. Ini penting. Ya, Pak Nyoman Dana kenyang-kenyang baru dia buka warung. Bukan laris manis Pak Nyoman ya. Sesama Pak. Semoga laris manis. Sesama. Jagalah pikirannya. Ya, jangan lupa pasang pelangkiran di warung kan gitu. Nah, kita sedang bekerja, pelangkirannya kita pasang. Selalu lunasi cering Betara Sri. Wah, Ratu Betara Sri. Ijen di tiang rezeki berlimpah. Biar kami bisa
dengan hasil ini kami tetap bisa mekramu. Itu luar biasa. Itu yang dimaksudkan. Sementara kita bekerja, tapi kita juga tetap memuja Tuhan. Nah, pesan yang sama juga berlaku untuk kita semua. Mau petani, insinyur, dokter, pelajar, ibu rumah tangga, apapun pekerjaan kita. Ya. Nah, orang sering mengabaikan tugas dan tanggung jawab duniawi mereka dengan dalih menjalin kehidupan spiritual. Ini juga salah. Tiap hari mau muspe kayak gini, maturan kayak gini, kurang ningsak ngenang kopi di rumah. Wah, tunggulan meditasi mejapu, kurang ningsak ngenang sarapan, itu juga salah gitu. Ya, harus jadikan ya Bu Wayan Suharnyani harus ya senyum-senyum juga gitu. Bahwa membuatkan kopi untuk suami itu yadnya. Nah, gitu aja. Wah, ini saya sedang menemukan Tuhan pada suami saya, harus bikinkan kopi yang terenak. Itu jadikan sebagai yadnya. Jadi jangan pernah berpikir memuja Tuhan itu harus datang di Merajan dari pagi sampai tengah malam. Ya anak ingsak ngenang sarapan, kurunan ingsak ngenang kopi itu, halaman ingsak menyapu ya, itu juga tidak benar. Jadi yang spiritual itu tidak mesti harus meninggalkan kehidupan duniawi. Gitu loh. Ini penting ya dipahami. Jangan berpikiran seperti itu. Jadi orang sering mengabaikan tanggung jawab skalanya dengan dalih, oh saya orang spiritual nih, wah saya orang rohaniawan. Jadi bukan begitu. Nah, di sisi lain beberapa juga memberikan alasan dan keterlibatan dunia mereka untuk tidak mempraktikkan spiritualitas. Ada juga yang mengatakan, oh saya ngapain musbah? Saya kan sudah, bagi saya melayani suami dengan baik juga adalah ibadah. Jadi saya nggak usahlah sembahyang, itu juga keliru juga. Nah, bagaimana sekarang menyeimbangkan kehidupan skala kita dengan kehidupan niskala kita? Skala kita tidak bekerja, tapi secara niskala kita juga tetap harus ngastiti bakti di kehidupan yang dewasa. Jadi kita punya tugas tambahan skala niskala. Jiwa dan raga. Raganya tetap bekerja, jiwanya juga sedang memuliakan Tuhan. Itu maksudnya seperti ini. Ini saya kira sudah dilakukan oleh Bapak Ibu sareng sami di kediaman suang-suang, dan saya tidak meragukan. Tinggal ini ternyata cantelannya selama ini bagus loh. Ternyata saya bekerja juga yadnya, saya bikin canang juga yadnya gitu. Jadi mesegah juga yadnya. Saya kira itu penting kita. Nah, memang ada pendapat mempersepsikan bahwa baik tujuan material maupun spiritual ini tidak ada dilakukan bersamaan. Itu pemahaman yang keliru. Kita bisa melakukannya secara bersamaan. Ya. Contoh saya katakan, sembari ibu memasak di dapur, ibu harus memikirkan bahwa masakan yang saya buat hari ini akan saya akan persembahkan kepada Ida Sang Hyang Widi Wasa melalui sistem ngejot. Wah, pikirannya sudah mengatakan bahwa pertama ini jangan dicicipi dulu, aturan dumun ge. Nah, itu kan kita ngejot dumun. Berarti sudah melibatkan skala kita memasak, ini skalanya kita mendekatkan Tuhan pada bahwa masakan ini akan saya persembahkan kepada Ida Sang Hyang Widi Wasa melalui ngejot. Itu maksudnya hal-hal sederhana sebenarnya Bapak Ibu kita sudah lakukan dalam keseharian. Ya, tetapi pesan Sri Krishna dalam slogan ini menentang semua mitos itu, bahwa perbuatan skala kita memasak di dapur, kemudian kalau pikiran kita arahkan bahwa ini akan kita gunakan untuk ngejot, ini sebenarnya sudah merupakan dua pekerjaan yang kelihatannya berbeda, tetapi sesungguhnya memiliki tujuan yang mulia yang sama. Jadi menyeimbangkan antara skala dan niskala dalam waktu yang bersamaan. Jangan pernah berpikir raga jadi masak, ani betare, ani aturan aja, ide betare kanggiang gen bu kacang saur aja uyah doen. Raga masak ani enak capcay, Kentucky Fried Chicken. Alpi ngejote nganggon kacang saur aja ke uyah doen. Nah itu juga nggak, itu juga kurang benar gitu. Maksud saya, apa yang kita masak di dapur, ya itulah yang kita persembahkan sebagai yadnya kepada Tuhan. Kita Sang Hyang Widi Wasa. Saya kira ini penting ya. Saya kira ya, semeton sareng sami sudah melakukan niki yang hanya menegaskan kemanten. Yang belum, ya tinggal makin beli jebos ya kita ya perbaiki bersama-sama. Yang kira niki. Baik, Bapak Ibu sareng sami, niki cerita titiang tentang sloka yang ke-7. Kita masuki sloka yang ke-8 gitu. Nah, ini kata kuncinya juga yang di baris pertama. Abyasayo gayuk tena.
Abhyasa yoga lena cetasana niagamina gamina para mampu rusam diwyam para mampurusam diwang yati partanu cintayan yati partanu cintayam abhyasa yoga yuktena abhyasa yoga yuktena cetasa nanyagamina paramam purusam diwyam yati partanu cintayan yati partanu cintayam ia yogi yang terus-menerus berlatih memusatkan pikirannya kepada parama purusa, ya, kepada Ide Sang Hyang Widiwasa maksudnya. Dengan pikiran yang tetap atau konstan, berkesinambungan, dengan pikirannya yang terpusat tidak menuju kepada apapun lainnya. Oh Arjuna, ia mencapai parama purusa atau Ide Sang Hyang Widiwasa. Jadi masih ya kita ditegaskan bahwa kita harus berlatih abhyasa. Jadi tadi berlatih, sekarang harus dijadikan sebuah pembiasaan, sebuah kebiasaan. Sama seperti kita jadi merenungkan Tuhan itu harus menjadi ritual. Ya, saya contohkan misalnya seperti Niki. Kalau setiap hari kita kan punya tradisi, punya ritual menggosok gigi. Ya kalau kita nggak menggosok gigi setiap kali kita mandi kok rasanya ada yang kurang. Bisa nggak kita juga menjadikan bahwa kalau kita belum ngerestiti bakti ring Ide Sang Hyang Widiwasa kok ada yang kurang. Makanya kita perlu menjadikan mengingat Tuhan itu sebagai sebuah kebiasaan, sebagai sebuah tradisi, sebagai sebuah ritual, sebagai sebuah upakara. Jadi jadi pemahaman kita tentang upakara kita luaskan sedikit bahwa upakara tidak hanya membuat banten, saiban, tetapi juga merenungkan Tuhan ini juga bisa kita jadikan sebagai sebuah ritual, sebagai sebuah kebiasaan. Tadi berlatih, kemudian biasa akan jadi pembiasaan. Ini penting. Ya. Kemudian di dalam hal ini ya apa yang kita bisa renungkan? Ya. Jadi slokan ini menginstruksikan kita untuk melibatkan pikiran kita di dalam bermeditasi kepada Tuhan. Ya, ini tentu nanti Bapak Ibu bisa membaca ya sloka ke-14 nanti, hadiah 10 sloka 10 dan hadiah 12 sloka 8. Itu membicarakan yang sama. Bagaimana caranya melibatkan pikiran kita pada setiap aspek kehidupan kita. Apakah kita dalam keadaan terjaga atau tidak terjaga? Apakah apapun profesi kita, swadharma kita, tanggung jawab yang kita pikul, kita perlu melibatkan pikiran kita kepada Ide Sang Hyang Widiwasa dengan menyadari bahwa tidak ada sesuatu apapun yang ada di dunia ini adalah bukan milik Ide Sang Hyang Widiwasa dan tidak diketahui oleh Tuhan. Niki menjadi penting. Nah, kata abhyasa, ya, yang tadi kata abhyasa dalam slogan berarti berlatih, membiasakan diri. Ya. Bahwa kita harus melatih pikiran kita untuk membentuk kebiasaan agar kita bisa selalu merenungkan Ide Sang Hyang Widiwasa. Ini penting. Kemana-mana ingat Tuhan. Ya, kalau selama ini kan, ya karena saya mengalami yang kemana-mana kalau sekarang diingatkan handphone saya mana, Kita ingatkan handphonenya dulu. Ya Tuhannya nomor sekian. Nanti kalau bosan dia kali, mari ingat Tuhan dan sebagainya. Ini penting. Bagaimana agar yang kita ingat di pertama kali adalah Ide Sang Hyang Widiwasa. Makanya ada satu teknik, ada namanya guru sakas.
Mungkin nanti saya jelaskan yang hadiah yang sloka yang ke-10. Ada namanya guru sakas. Jadi guru sakas ini saya praktekkan dalam keseharian saya. Begitu saya tersadar dari tidur setiap pagi, di tempat tidur saya selalu berdoa, Tuhan, terima kasih karena Engkau masih memberikan saya kehidupan. Saya selalu lakukan itu. Jadi kadang-kadang kita kan kepupungan bangun langsung kamar mandi. Mohon perlu juga pembiasaan. Setiap begitu kita baru tersadar dari tempat tidur, belum ngapa-ngapain, belum ada mantra apa, yang kita ingat adalah ingat Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau masih memberikan hamba kesempatan hidup hari ini. Itu namanya guru sakas. Jadi kita ingat kepada itu Sang Hyang Widi Wasa sebagai guru alam semesta pertama kali. Itu penting. Nah, kita harus ingat bahwa bukan tindakan yang kita lakukan dengan tubuh ini saja, tetapi di mana kita bisa menempatkan pikiran kita yang akan membentuk masa depan kita. Saat melakukan tugas duniawi, ya, jika kita memusatkan pikiran kita pada Tuhan, ya, yang semuanya di mana Tuhan itu Maha Murni, Maha Pengasih, Maha Penyayang, nah pikiran kita juga akan dimurnikan. Ini penting. Karena Tuhan itu Maha Suci, beliau tidak akan terkotori. Pak Mangku, di tiang niki ya. Barusan semalam di tiang habis nyampur dengan kurenan tiangnya, masa tiang durung konen-konen mengingat betaretan, ceng tak ke nih ke. Kan itu ada pikiran begitu juga gitu. Bahwa Tuhan itu tidak kena cinta ke gara-gara seperti itu. Ini penting dalam konteks itu. Ya, jangan pernah membatasi Tuhan itu. Ini dalam konteks itu berdoa saja. Apalagi baru bangun langsung ingat Om Pawitri karena Om Pawitra, itu bagus sekali gitu. Ya, tapi kalau enggak, yang penting kita ingat itu Sang Hyang Widi Wasa karena kita mesti berikan. Nah, ketika seseorang terus-menerus terlibat dalam pengabdian dengan penyerahan penuh kepada Tuhan, pikiran mereka yang murni secara bertahap akan terserap sepenuhnya dalam kesadaran Tuhan. Ini penting karena kita perlu pembiasaan. Nah, jiwa-jiwa yang seperti itu, inilah yang akan menerima warunugraha dari Sang Hyang Widi Wasa yang akan membebaskan kita dari belenggu maya ini. Kemudian pastinya Sang Hyang Widi Wasa Tuhan akan menganugerahkan kepada jiwa-jiwa, ya, kepada kita kebahagiaan yang tertinggi dari apa yang beliau miliki, yang tak terbatas itu. Beliau akan memberikan kita intuisi. Ya, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu bisa coba ya. Kalau pagi begitu bangun, langsung ingat Sang Hyang Widi Wasa, tiba-tiba ide itu berseliweran. Saya terus terang aja, saya bisa menulis kadang-kadang bisa di pagi hari buta-buta belum ngapa-ngapain, langsung bisa ya membuat rangkaian renungan pendek-pendek gitu. Jadi bisa muncul intuisi, bisa muncul cinta. Akhirnya kita bisa mencintai kehidupan kita ini. Akhirnya kita bisa berdoa lanjutan, ya Tuhan, semoga hidup hamba hari ini bisa bermanfaat untuk orang lain. Dan ingat dengan diri kita masih hidup, akhirnya kita bisa mengembangkan pikiran itu agar hidup kita bermanfaat untuk orang lain. Jadi akhirnya kita memiliki kesadaran ya akan Tuhan saat mereka masih hidup dan menjalani kehidupan yang lengkap. Jadi kemana-mana kita akan mengingat Tuhan. Nah inilah kemudian seandainya gitu ya, seandainya kita baru bangun, tiba-tiba Bathara Yama ada di hadapan kita, Jero Mangku Danu, makin ampun panumadin dane ini garis finish makin ngiring makin datang ke Yamuluhu. Ternyata saya harus mati pada saat itu. Itulah berarti kita meninggal dalam kesiapan diri kita bersama Tuhan. Karena ini sudah menjadi kebiasaan kita. Jadi bukan dibuat-buat, gitu ya. Bukan sesuatu yang kita rekayasa dan lain sebagainya. Yang kira niki renungan kita di sloka yang ke-8. Baik, Durus Dwaji kita lanjutkan. Bapak Ibu sareng sami, niki sloka agak panjang, mungkin nanti yang agak rubah nadanya. Semeton yang dari Bogor pasti sudah biasa melantunkan ini, yang dari Bogor, dari Bekasi sudah biasa melantunkan gini, kita yang coba. Kita reng priringnya dulu kita wacan gitu. Kawim purana manusa sitara. Kawim purana manusa sitara. Anuraniam samanu semaredya.
Anor aniyam sam smaredya. Sarwa syadataram acintya rupa. Sarwa syadat param Hadiyatya warnam tamasah parastat. Aditya warnam tamasa parasta. Ya. Awim purana manusa sitaram. Awim puranam manusa. Karena niki slokanya agak panjang yang rubah. Jadi yang ulang nggih. Kawim purana manusa sitaram. Kawin purana manusia sitaram. Anor aniyam sam anus maredya. Anor aniyam sam anus maredya. Sarwa syadataram acintya rupam. Sarwa syadataram acintya rupam. Sarwa syadataram acintya rupam. Sarwa syadataram acintya rupam. Aditya warnam Tamasya parastat. hilang suara jeromaku. Mawangku, Sestu. Hilang Maaf teman-teman, sinyalnya di Kintamani agak low. hilang nih kayaknya. Yang ulang ya. Ampura tadi signalnya kurang bagus nih. Kawim purana manusa sitaram. Kawim purana manusa sitaram. Anor aniyam sam anus maredya. Anor aniyam sam anus maredya. Sarwa syadataram acintya rupam. Sarwa syadataram acintya rupam. Aditya warnam tamasah parastat. Aditya warnam tamasya parastat. Niki Bapak Ibu nanti kalau ketemu sloka yang panjang bisa membacanya seperti ini. Dia yang mengusahakan pikirannya kepada dia, Maha Saksi, Purba, yang memerintah, yang lebih halus dari yang paling halus, penumpu segalanya, yang bentuknya melebihi segala konsepsi, bersinar bagai matahari di atas kegelapan. Jadi, Bapak Ibu sareng sami, sloka yang ke-9 ini menceritakan tentang kemahakuasaan dari Ida Sang Hyang Widi. Paling tidak ada beberapa catatan saya tentang kemahakuasaan Ida Sang Hyang Widi yang bisa kita renungkan.
yang bisa kita jadikan sebagai pondasi landasan untuk merenungkan beliau, baik sifat, warna, bentuk, rupa, dan lain sebagainya. Ini penting ya. Yang pertama yaitu kawi. Ya, beliau makanya beliau Sangyang Paramukawi itu ya. Kalau di Bali kan video memperagian Sangyang Paramukawi. Artinya apa? Bahwa beliau itu adalah penyair. Mengetahui segala seluruh ciptaannya. Tuhan itu Maha tahu. Dia melihat ya masa lalu, sekarang, dan masa yang akan datang. Makanya beliau disebut dengan Sangyang Paramukawi. Niki kan dibalik sira melingi itu memperagian Sangyang Paramukawi. Kemudian Puranam. Beliau juga bersifat paling awal, paling kuno. Ya, karena beliau makanya kitab Purana artinya kitab kuno, kitab yang paling awal. Mengapa? Karena beliau memiliki sifat anadi ananta, tidak berawal dan tidak berakhir. Beliau bersifat abadi. Beliau disebut dengan Sangyang Purana. Ya, Puranam. Kemudian Anusasitaram. Jadi beliau ini maha penguasa. Ya, pengatur segala hukum. Beliau adalah pencipta. Segala sesuatu yang ada di dunia ini itu diperintahkan, digerakkan oleh hukum kausal beliau yang kita kenal sebagai hukum retam. Ya. Di dalam Matra Weda dikatakan demikian. Ya. Satyam Brahadretam, ya, Ugram Diksa, Brahmayadnya Pertiwi Darayanti. Jadi yang menyangga dunia ini adalah hukum retam. Beliau dikatakan sebagai Anusasita. Beliau sebagai penggerak, penguasa, pengendali daripada hukum kausal semesta ini. Kemudian sifat beliau yang keempat ada namanya Anorayan. Ya, yaitu Tuhan dikatakan sebagai memiliki sifat yang paling halus di dalam Astoesaurus disebut dengan anima, maha kecil, maha halus, ya, subatomik, ya, kromosom kalau sekarang mungkin, jiwa yang lebih halus dari material. Tetapi Tuhan bahkan lebih halus dari jiwa karena Ia duduk di dalam setiap jiwa. Itu sebabnya sampai hari ini mungkin pencarian kita di dalam tubuh kita ini Sangyang Widiwasa melinggihnya di mana ya? Apakah di rambut? Apakah di kuping? Apakah di kuku? Dan sebagainya. Sampai saat ini pencarian kita jangankan mencari Tuhan yang di luar, yang di dalam saja ini kita bingung. Sesungguhnya beliau ini ada di mana? Karena beliau bersifat Amnoranian, sangat halus. Ya, walaupun ada sastra yang mengatakan linggih beliau ring padma herdaya, di dalam hati, ring tungtunging jantung. Nah, itu kira-kira di sanalah katanya beliau melinggih. Tapi kita belum di sebelah mananya ya, di titik mananya ya. Tetapi kita tidak perlu lagi mencari seperti itu ya. Yang penting yakini bahwa beliau ada di dalam seluruh tubuh kita. Mastula sarira, suksma sarira maupun di dalam antahkarana sarira kita. Beliau ada di sana meresapi dalam setiap sel, dalam setiap kromosom. Namanya Parama Anu. Ya, di dalam kosmologi Samkhya Yoga ada namanya Parama Anu. Kromosom lebih halus daripada sel. Beliau ada di sana. Nah, ini beberapa sifat kemahakuasaan Tuhan yang kita bisa renungkan dalam keseharian kita. Mungkin dilanjut yang kelima, sifat Tuhan di dalam sloka ini dikatakan demikian. Jadi ada namanya Sarwasya Datta. Jadi Sarwasya Datta artinya Tuhan ini sumber rezeki. Ya, mirip dengan lautan yang menopang ombak dari ekologi laut yang luas. Jadi Tuhan inilah yang menopang segala sesuatu yang ada di dunia ini. Ya, beliau memberikan segala-galanya kepada kita. Udara gratis, keindahan alam ini gratis, ya, air gratis, kecuali air kemasan yang sudah kita beli sekarang. Ya, ya, matahari gratis, bulan gratis, bintang gratis, kecuali bintang yang harus kita bayar. Jadi banyak, karena beliau ini sumber rezeki, sumber kehidupan. Ini yang harus kita syukuri. Sarwo data, makanya ada data-data gitu kan. Data-data bakat tunas ini segala hal kita mohon kepada Tuhan. Mengapa? Karena beliau sarwa data, sarwasya data, sumber segala sumber kehidupan. Ya, kemudian acintya rupa. Beliau juga acintya rupa, tak terpikirkan, tak terbayangkan. Di dalam apa? Di dalam yoga dikatakan tanka grahita dening manah mam indriya. Beliau tidak mampu kita pikirkan, tidak mampu kita bayangkan.
kecerdasan kita tidak akan mampu menganalisa beliau itu seperti apa. Ya nikah ide betara istri, nggih istri. Lanang, nggih lanang. Tetapi percampuran lanang dan istri ada Ardhanariswari. Itu maksudnya. Jadi mau beliau kita sebut laki dados, istri dados, Ardhanariswari dados. Acintia beliaunya. Jadi semuanya benar, tidak ada yang salah. Ya. Jadi nanti jangan miyagan gara-gara betara niki lanang apa istri. Lanang patut, istri patut gitu aja. Jadi jangan miyagin betara ini lanang apa istri gitu. Nanti kita mekerah nanti jangan nyaman. Nah, ini yang selama ini membuat kita konflik ya di tengah masyarakat. Ya. Kemudian ada Ditya Warna. Beliau ini ya adalah sangat menyilaukan. Seperti matahari. Beliau sangat adil, menyinari apapun yang ada di dunia ini. Seperti matahari, tidak pernah pilih kasih. Apakah dia penjahat, apakah dia penipu, apakah dia penguasa, apakah dia siapapun, apa baik mau buruk, semua diberikan sinar yang sama. Beliau seperti itu. Ya, maha menyilaukan. Nah, beliau juga termasuk sifat yang ke-8, tamas parastat. Yaitu yang mampu melenyapkan kegelapan, kebodohan. Beliau sumber pengetahuan. Ya, kalau nunas pencerahan jangan, ya nunaslah pencerahan kodasnya, karena beliau akan mampu melenyapkan kebodohan. Makanya doa-doa kita kan ada gitu, Om Asatu Masat Gamaya, Tamasu Ma Jyotir Gamaya. Tamasu artinya gelap, bodoh. Tamasu Ma Jyotir Gamaya, dari kebodohan menuju pencerahan. Tamasu Ma Jyotir Gamaya, Mertior Ma Amritam Gamaya, dari kematian menuju kehidupan yang abadi. Ya, dari asat menuju sat. Asat itu dari yang tidak kekal menjadi yang kekal, sat. Ya. Jadi itu doa yang indah. Asatu masat gamaya, tamasu majyotir gamaya, mertior ma'amritam gamaya. Jadi saya kira ini doa-doa yang sangat indah nih untuk menunjukkan bahwa kita Ida Sang Yang Dewasa itu maha segala-galanya. Ya, baik skala maupun skala. Yang kira nih yang bisa sampaikan. Baik, yang ke sloka 10 Tu Haji. Iki mangde. Sloka yang ke-10 Bapak Ibu sebenarnya niki sloka praktek ya. Sebenarnya kita praktekkan dalam, mudah-mudahan nanti kita sempat mempraktekannya, nanti dia akan berikan teknik setelah ini. Prayana kalim manasa calena. Prayana kali manasa calena Bhaktya yukta yoga balena caiva. Bhaktya yoga balena caiva. Bruwor madya pranama wesya samya. Tentang yang kemarin aja ya, Bu. Bruwor madya wesya samya. Satam param purusam upai tidivyam. Satam param purusam upai tidivyam. Prayana kaliman nasa calena. Prayana Bhaktya yukta yoga balena caiva. Bhaktya yukta yoga balena caiva. Pak Dadang udah Bruwor madye pranam awesya samya. Bruwor madye pranam awesya samya.
tiang ulang. Purwor madye pranam awesya samya. Dam param purusam upaiti divyam. Ia yang memusatkan pikirannya demikian rupa pada waktu meninggalnya dengan penuh rasa berbakti dan kesatuan pikiran dan kekuatan yoga, dan dengan baik menempatkan kekuatan hidupnya di tengah-tengah kening, ia mencapai parama purusa yang maha suci. Bapak Ibu sarang sami, inti dari sloka 6 sampai 9 itu, ketika Bapak Ibu ingin merenungkan Tuhan, kita dikasih kata kunci, renungkanlah beliau di dalam kening kita, di selaning lelate. Ingatlah dia di sana, letakkan beliau ada di sana. Bagaimana caranya? Ya ini tentu dengan praktek. Ya, ini dijelaskan di sana. Ini penting sekali. Jadi selama ini mungkin itu yang saya katakan, selama ini kita mencari beliau, di mana harus kita pusatkan, sama dengan ketika kita pergi sembahyang, apa yang menjadi pusat kita adalah sesuatu yang paling tinggi, yaitu pelinggih. Di dalam tubuh kita, maka Bhagavad Gita dia sloka 10 mengatakan bahwa kita bisa menempatkan beliau di selaning lelate. Ya, karena kedua alis kita pada saat kita melaksanakan meditasi. Ini penting. Bagaimana caranya? Saya mungkin tidak akan membahas niki. Yang perlu mungkin praktek sebentar nih, 2 atau 3 menit, yang ajak Bapak Ibu sarang sami untuk memahami niki sloka 6 sampai sloka 9 tadi. Kita akan disuruh berlatih, suruh membiasakan, suruh meyakini. Lalu pertanyaannya muncul, di dalam tubuh saya di mana saya bisa merenungkan Tuhan? Maka di sloka 10 dikatakan, renungkanlah Tuhan di antara kedua alis kita dengan penuh bakti, dengan penuh keyakinan, dan penuh disiplin, yaitu di selaning lelate kita. Baik Bapak Ibu sarang sami, kita praktekkan demun nggih. Mohon Bapak Ibu sarang sami dari tempat masing-masing ambil sikap yang paling sempurna, yang paling santai, tidak menyiksa diri. Nah, ini penting. Jadi yang kasih kata kuncinya, sikap yang paling sempurna, yang paling santai, yang paling rileks, dan tidak menyiksa diri. Yang tidak menyuruh ibu duduk tegak, ya melipat kaki dua-duanya enggak. Yang paling santai, yang paling rileks, tetapi yang paling sempurna menurut ukuran tubuh Bapak Ibu masing-masing. Baik Ibu sarang sami, mari kita pejamkan mata perlahan-lahan. Biarkan napas Bapak Ibu mengalir secara alamiah. Tidak ada niat untuk menarik napas ataupun mengeluarkan napas. Biarkan tubuh Bapak dan Ibu semakin lama, semakin santai, dan semakin rileks. Di dalam hati, ya, sambil biarkan napas Bapak Ibu mengalir secara alamiah. Sekarang tarik napas perlahan-lahan, dinikmati, dirasakan senikmat-nikmatnya bahwa napas yang masuk itu adalah beliau yang Maha Kuasa. Sampai hari ini kita bisa hidup karena kita masih bernafas. Menyadari napas, menikmati napas, merasakan napas, sesungguhnya kita sedang menikmati, merasakan kehadiran beliau Ida Sang Yang Widiwasa. Baik, tarik napas perlahan-lahan, nikmati, rasakan,
Biarkan napas Bapak dan Ibu sekarang bawa pikiran Bapak dan Ibu di antara kedua alis itu. Ajak pikiran Bapak dan Ibu untuk merasakan Bapak dan Ibu ada di selaning lelate. Apapun yang Bapak rasakan, yang Bapak bayangkan, yang tergambar, persepsi apapun yang muncul, biarkan saja, tidak usah ditolak. Lepaskan napas, perlahan-lahan. Kita ulang kembali, tarik napas. Perlahan-lahan, nikmati, rasakan. Bawa pikiran Bapak dan Ibu ke selaning lelate. Nikmati dan rasakan hidup dan Bapak ada di kening. Lepaskan napas. Tarik napas kembali, perlahan-lahan. Dinikmati, dirasakan. Bawa pikiran Bapak dan Ibu ke selaning lelate. Nikmati dan rasakan hidup Bapak ada di kening. Lepaskan napas. Oke, selesai Bapak dan Ibu. Jadi saya kira demikian. Bapak Ibu nanti bisa melatihnya di rumah ya secara disiplin dengan penuh rasa bakti karena sudah ada petunjuknya bahwa kita bisa merenungkan Tuhan apapun bentuknya, apapun warnanya, siapapun nama yang paling pas di hati kita, renungkan, rasakan, alami beliau di dalam di selaning lelate kita. Mau Dewa Siwa, Dewa Brahma, mau warnanya merah, hitam, putih, mau bercahaya, mau tidak, rasakan kehadiran beliau di selaning lelate. Rasakan itu artinya nikmati, alami. Jadi bukan membayangkan, beda membayangkan dengan merasakan. Ya, ini harus dibedakan antara membayangkan dengan merasakan. Jadi yang diminta oleh sastra kita adalah mengalami. Hanya apapun yang kita pilih, apakah pelinggih, apakah gambar suci, apakah warna, apakah nama, apakah sifat beliau yang tadi maha pengasih, maha penyayang, ya, maha pemurah dan lain sebagainya. Letakkan beliau di selaning lelate dengan diimbangi dengan sistem pranayama. Nah tentu ya sarjana barat akhirnya juga nih pembahasan tiang sering bertanya kepada kok banyak sekali ya instruksi yang diberikan dalam kitab suci Weda. Ya tentu ini memiliki perbedaan karena setiap orang kan berbeda-beda samskaranya, kecenderungan kita ada yang lebih mudah lebih mudah bentuk, ada yang lebih mudah warna, ada yang lebih mudah sifat dan lain sebagainya. Silakan ikut yang serahkan kepada Bapak Ibu. Nah, contoh lain ya saya kira ini mengapa saya katakan manusia itu unik, tidak ada yang sama seperti orang ya seperti Bapak Ibu ya bersaudara pergi ke toko. Ya, tentu kita memiliki kecenderungan untuk memilih sesuatu yang berbeda-beda. Entah warna, gaya pakaian. Ya, untuk memilih sama saya kira walaupun anak kembar itu akan sangat jarang. Nah, oleh karena itulah toko-toko menyimpan berbagai pakaian untuk memenuhi pilihan dan preferensi orang. Demikian juga kitab suci Weda. Ada yang mengatakan A, B, C, sampai Z. Lalu yang mana yang benar? Semuanya benar. Sekarang diberikan keleluasaan kepada kita untuk memilihnya. Yang mana pas menurut ukuran kita. Silakan. Tetapi itu ditekuni,
dilakoni dengan penuh disiplin, dengan penuh rasa bakti. Ya. Dan dengan pula ya kitab suci menawarkan berbagai jalan spiritual, ada bakti, karma, jenana, dan raja, sesuaikan dengan kemampuan kita. Jadi tidak ada jalan yang lebih mulia, yang lebih tinggi, dan yang lainnya lebih rendah. Semuanya memiliki keutamaan yang sama. Kira-kira itu. Oke, satu slide lagi, Pak Raji. 2 slide lagi kalau nggak salah. Lanjut, nah, kira-kira niki ya bagaimana kita ya dengan indah merangkul berbagai jenis sadana ya untuk melayani populasi besar yang memiliki latar belakang yang berbeda, pendidikan yang beragam di antara kita. Ya, bakti dalam hal ini melibatkan pikiran kita yang dipusatkan kepada Tuhan dalam berbagai bentuk, kualitas, cara, dan lain-lainnya. Silakan. Jadi tidak ada yang lebih tinggi, lebih rendah. Semuanya mulia, semuanya benar, semuanya baik. Tinggal ibu, bapak sekarang memilih mau yang mana. Apakah pelinggi, apakah nama beliau, apakah wujud beliau, sifat beliau, warna beliau, silakan. Apakah aksara sucinya, itu dipersilakan. Nah, dalam bentuknya yang murni, bakti disebut dengan suda bakti. Kalau ini dipraktekkan, dikombinasi dengan yoga, kayak tadi dikombinasikan dengan pranayama, ini disebut dengan yoga misra bakti. Karena perpaduan antara Astanga Yoga ada namanya pranayama. Jadi kita padukan antara antara merasakan dengan pranayama. Itu maksudnya. Jadi itu boleh. Dan itu akan sangat membantu kita, ya, sangat membantu kita ketika ingin merenungkan, merasakan kehadiran Tuhan, menggabungkan antara rasa bakti kita dengan praktek pranayama. Ini penting. Nah, dalam yoga misra bakti ini, latihan Astanga Yoga, ya, pranayama, asana, dan lain sebagainya, ini akan memberikan kita prana sakti, energi yang berlipat-lipat. Ini yang kemudian akan kita salurkan melalui sumsuma, ida, dan pinggala. Jadi kalau Bapak Ibu sareng sami, kalau saya jelaskan sedikit, ketika Bapak Ibu dari menarik napas, perlahan-lahan sambil dinikmati melalui kedua lubang hidung, sesungguhnya prana energi alam Tuhan itu akan mengalir ke tubuh kita, melalui badan kita, dari kita, dan menyilang melalui 3 pembuluh besar, yaitu nadi, ya, ida, sumsuma, ida, dan pinggala. Ini akan melingkar, akan memasuk kepada tulang ekor kita, dan itu akan naik melalui tulang belakang, ya, dibawa ke selaning lelat, ke pusatnya di sana. Jadi itu adalah perputaran dari, kalau ini Bapak Ibu yang belajar yoga, belajar prana, itu akan tahu. Mungkin dia nggak akan jelaskan detail di sini, tapi ketika kita menarik nafas, kalau dirasakan, kalau dinikmati, gerakannya akan seperti itu. Jalan nafas Bapak Ibu akan mengalir seperti itu, dan ketika Ibu bawa pikirannya ke selaning lelat, dia akan semua kekuatan kundalininya, sumsuma, ida, dan pinggalanya akan menyatu di sini. Itulah kekuatan vital daripada energi kosmik alam semesta, kita akan bisa bawa ke sana. Secara sederhananya yang bisa jelaskan demikian. Nah, dalam sloka niki, ya, pada saat kematian, orang yang melakukan ini dengan penuh pengabdian dan fokus kepada Tuhan yang kita letakkan di selaning lelat, dia akan bisa mencapai Tuhan. Tentu, saya katakan, ini perlu latihan, ya, perlu kesabaran, perlu ketabahan, dan perlu pembiasaan. Tidak bisa instanisasi. Tidak bisa seperti makan cabai, baru berlatih 3 menit, langsung pengen hasil. Nah, ini akan berkelanjutan. Saya kira ini penting, ya. Baik, Bapak Ibu sareng sami, apa yang kita bisa renungkan dari 5 sloka niki? Renungan saya hanya 2, ya. Hand on work, heart on God. Ya, mari kita lakukan swadharma kita secara skala, bekerja seperti biasa, melayani suami, istri, masyarakat, dan lain sebagainya melalui tubuh kita, tetapi jangan pernah jauhkan hati kita dengan Tuhan. Ini simpulan dari dari 5 sloka niki ada di sini, yaitu agar kita tidak merasakan, wah, apakah antara spiritual dengan jasmani dan rohani suatu yang berbeda? Tidak. Kita bisa melakukan ini secara bersamaan, yaitu hand on work, heart on God. Kira-kira niki yang dapat yang sampaikan Bapak Ibu sareng sami, matur suksema. Selanjutnya mimbar ini dia serahkan kepada kita semua untuk kita diskusikan. Om Santi, 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 Om. Suksema durus Bapak Ibu sareng sami. Om Santi, 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 Om. Oke, suksema pemangku atas pencerahannya. Izin Bapak Ibu jangan lupa untuk mengisi link absen. Nanti saya akan rekap untuk digunakan untuk membuat sertifikat. Ya, semua Bapak Ibu silakan yang ingin bertanya atau ingin melakukan diskusi
lumayan yang hadir hari ini, tadi sempat 55 orang, sekarang 48. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya atau berdiskusi. Silakan Bu Wayan Suatni jika ingin bertanya, Bu. Om Swastiastu, Pak Mangku. Swastiastu Ibu. Mohon maaf, minggu yang lalu absen. Kebetulan kami ada warga yang sedang berduka, genten nggih. Nggak ikut, genten nggih. Niki. Jurus Ibu dan kenapi. Nggih, tadi penjelasan Pak Mangku yang dalam hati tertawa karena kenapi kita berbakti itu tidak selamanya ke pura saja, ke suami, ke anak, sayang itu juga berbakti. Yeah. Nah, nike kan saiban nike jujur manten. Kadang-kadang yang makan enak tapi saiban tiang nasi sama garam. Tersentuh dia, tersentuh nggih. Sederhana sekali gitu nggih. Jadi kacang saur seperti nike, sedangkan lagi mesti capcay, mesti puyung hai gitu. Apa tergelitik gitu loh. Nah, sebaiknya apa yang kita makan itulah kita aturkan. Itu satu kata sebagai pengingat untuk diri tiang. Nah, pertanyaan tiang, penjelasan dari Pak Mangku nike nggih. Ini apa namanya Mahabharata pasti kan menjadi Weda yang kelima yaitu Bhagavad Gita. Nah, ampura Pak Mangku kalau salah niki nggih pertanyaannya nggih. Terus Ibu, nggih, enggak ada yang salah. Nggih Bhagavad Gita. Nah, niki yang tiang tanya justru yang lebih dulu kan Ramayana nggih. Karena tiang sempat diskusi sama anak tiang, kenapa yang lebih muncul yaitu itihasanya Mahabharata daripada Ramayana seperti nike. Tiang belum bisa jawab niki pertanyaan dari anak tiang simpen tiang tanyakan di sini karena ada hubungannya seperti nike. Nike mantan Pak Mangku. Suksema Om Sati. Yes, suksema Ibu. Becik niki. Ditakennya becik bisa. Tiang langsung jawabnya mungkin niki biar nggak kelewatan. Yeah. Tapi titiang niki kutip kandumun ya. Jadi kita ada mengenal dua yang disebut dengan Pancamaweda nike. Ini dijelaskan di dalam Wayu Purana ya, sukta yang pertama hadiah yang pertama sloka 201. Di sana kalau nggak salah mudah-mudahan mohon dicek niki tiang juga antara ingat slokanya, hafal slokanya, takutnya salah. Mohon teman-teman yang lainnya yang ini mohon mengingatkan. Di sana dikatakan baik di dalam Wayu Purana Adya 1 sloka 201 maupun di dalam Sarasa Muscaya sloka 39. Mohon teman-teman bisa dicek. Di sana ada kata begini. Biasa Purana Biam Wedam kalau nggak Itihasa Purana Biam Wedan Samu Prabayat Bibetial Pasrutat Wedo Mamayam Praharisiati. Jadi disanakan. Jadi ada dua, Itihasa dan Purana. Hendaknya Weda dijelaskan melalui sejarah atau Itihasa dan Purana. Weda merasa takut kalau seorang bodoh membacanya. Weda berpikir bahwa dia adalah orang yang bisa memukulku dari belakang. Kemudian di dalam Sarasa Muscaya sloka 39 juga dikatakan dan Sang Hyang Weda paripurna kena sira maka sadana Sang Hyang Itihasa Sang Hyang Purana. Apan atakut Sang Hyang Weda ring awak akedik ajinia ling nira. Kamu yang hayu tika umara ri kami ling nira mangkana rakut atakut. Jadi kalau kita membaca niki sesungguhnya Itihasa itu lebih pertama munculnya. Itihasa niku ada dua, Ibu. Ada Ramayana dan ada Mahabharata. Jadi dalam ensiklopedia, dalam catatan yang pernah baca, justru lebih muncul dulu Ramayana dibandingkan dengan Mahabharata. Ramayana itu terjadi pada masa Trita Yuga, kedua para yuga. Sedangkan Mahabharata itu muncul di akhir dua para yuga menuju Kali Yuga. Jadi kalau rentang yuga lebih muncul
dulu muncul Ramayana ketimbang Mahabharata. Ini kita juga bisa melihat dari awataranya. Lebih muncul awatara Rama daripada awatara Krishna. Duluan awatara Rama dulu, baru Krishna. Jadi Mahabharata adanya belakangan. Nah, kebetulan Bhagavad Gita ini adanya pada Bhisma Parwa, Bu. Ring Bhisma Parwa nih. Jadi ketika itu Bhisma Parwa, jadi dialog antara Krishna dengan Arjuna ini adanya dicatatkan itu di dalam Bhisma Parwa. Sehingga ada yang mengatakan bahwa yang disebut dengan Pancama Weda sesungguhnya bukan hanya Bhagavad Gita, tetapi adalah Ityasa dan Purana. Jadi bukan Bhagavad Gita saja. Kebetulan saja Bhagavad Gita ini salah satu terjadi di dalam kisah Ityasa itu, yaitu dalam Mahabharata. Itu sebabnya kemudian orang mengatakan bahwa Bhagavad Gita ini sebagai Pancama Weda. Tetapi menurut teks yang disebut dengan Pancama Weda adalah Ityasa dan Purana. Itu Bu Niki. Jadi biar nggak salah tafsir Niki. Kebetulan saja Bhagavad Gita itu ada muncul di dalam salah satu Ityasa, yaitu di dalam Mahabharata. Niki mantan. Jadi ada juga yang mengatakan karena Ityasa itu termasuk Semerti, kan ada Sruti, Semerti gitu ya. Sruti itu Caturveda, Rigveda, Samaveda, Yajurveda, Atharvaveda. Kemudian ada kitab Aranyaka, dan ada kitab Upanishad, dan ada kitab Brahmanda. Yang disebut dengan Sruti ada 4, ya. Itu Mantram, Aranyaka, Brahmana, dan Upanishad. Ada 4 Niki, itu Sruti. Nah, mantra ada 4, Rigveda, Samaveda, Yajurveda, dan Atharvaveda. Sedangkan Semerti itu ada 2, Ityasa dan ada 3, Ityasa, Purana, dan Nibanda. Nah, Bhagavad Gita adanya di Ityasa. Makanya sering juga dikatakan bahwa Bhagavad Gita ini termasuk kitab Semerti. Tetapi mengapa dia dibilang Sruti? Karena wejangan langsung dari seorang awatara kepada Arjuna. Jadi dua-duanya benar. Mau Sruti benar, mau Semerti benar gitu. Adanya di mana? Adanya di Ityasa. Lalu yang mana? Weda yang kelima, menurut sumber yang Tiang katakan tadi di Wayu Purana dan di Sarasa Mursaya, yang disebut dengan Weda kelima adalah Ityasa dan Purana. Jadi Tiang clearkan nih Komandan Bu. Ya masalah Mas Saiban. Nah nanti mulai ntar sore kalau Ibu masak ya tinggal dirubah dikit lah. Jadi ampunang merasa tersinggung ya Bu ya. Tiang hanya mengingatkan. Bukan buat Ibu saja ya, buat diri Tiang dan buat teman yang lain. Paling tidak lalu ada juga pertanyaan menggelitik. Lalu bagaimana Pak? Tiang kan numbas nih sami Pak. Tiang kan masak di rumah. Tiang anak in the cost nih. Ya usahakanlah. Ya Tiang selalu diajarkan oleh Pak Nyoman Mudana. Tiang belikan nasi bungkus oleh beliau sebelum makan. Beliau ambil sejimpit, semua lengkap, nasi, sayur, lauk pauknya taruh di pinggirnya, disobek itu bungkus kertasnya, disobek dikit, dia persembahkan dikit. Yang intip mantramnya, Om Atmu Tatwat Mustamam Swahu Swasti Swasti Sarudewa Butuh Pradani Nama Swahu. Saya intip doanya Pak Mundana, oh dia berdoa. Jadi dia persembahkan dulu, makanya baru dia lunas lungsurannya gitu. Biar kita tidak menjadi pencuri. Karena dalam Bhagavad Gita dikatakan demikian, apapun yang hendak engkau nikmati, kewajiban bagi dirimu untuk mempersembahkannya terlebih dahulu. Karena jika tidak, engkau adalah seorang pencuri. Nah, kita sering nyuri. Karena makannya enak-enak, ngejualnya pakai kacang saur doang sama garam gitu. Itu aja. Benarnya, gitu. Yang sering diingatkan tuh sama Pak Nyoman Mudana, beliau teliti sekali gitu. Kadang-kadang Tiang nak ingatan 1 tambah 9 Bu, apalagi makanan enak. 1 tambah 9, 10 imsak berdoa gitu. Ini ya buat saya juga gitu. Jadi suksema Pak Nyoman Mudana sudah selalu mengingatkan saya. Gitu yang kira nih ke penjelasan Tiang tentang Bhagavad Gita. Nggih, suksema. Nggih, suksema Pak. Terus yang lainnya. Nggih, suksema. Nggih, terus. Oke, Pak Bagus Darmika, silakan Pak. Oke. Haji, terus Haji. Oke, terus semua ini galah iki untuk Pak Dewaji. Om Swastiastu. Ya, Om Swastiastu. Oke. Pembahasan di webinar siang niki luar biasa nih. Saya memetik tadi yang terakhir dalam rangka menekuni prana ya, prana dan pemusatan pikiran. Yang ingin bertanya nih ke Jermanku, pertama objek dalam rangka kita
memusatkan pikiran ke apa yang kan sering pikiran kita nih liar nih, sebentar-sebentar kita bisa tarik ke misalnya pada saat Saraswati kita memikirkan Sang Hyang Dewi Saraswati, tapi sebentar-sebentar wenten di pasar kita merenungkan, oh sebentar-sebentar wenten di terminal, bahkan jauh membayangkan mungkin yang negatif, ada yang positif. Nike yang pertama, apakah ada trik dari jero mangku, objek apa yang bisa kita tarik agar Niki terpusat, yang pertama. Yang kedua, kalau ring panca sembah Nike, kan wenten sembah puyung, kemudian ke Dewa Raditya dan sebagainya. Kira-kira nih ke objek apa juga yang tepat kita jadikan pemusatan pikiran, mangde fokus nih ke misalnya sembah ring Dewa Samudaya. Nih ke apa yang bisa kita bayangkan ke supaya niki pikiran niki meskipun sebenarnya susah sekali kita mengikat niki pemusatan pikiran ini sangat liar, ya sebentar ingat ring Makassar, ring Jakarta, sebentar-sebentar kembali lagi ke kampung gitu. Nggih, nike kemanten nike jero mangku matur semua Om Santi. Semua Dua Haji. Yang kira niki Dua Haji Dewa Putra niki yang berikan komentar teman. Terus Dua Haji. Nanti yang terakhir manten. Om Swastiastu. Semua salam. Nah, ini memang menarik nih, kayaknya bukan baru kali ini aja, tapi dari reinkarnasi kita sebelumnya kayaknya juga masalah yang ditanyakan Pak Bagus Darmatika ini juga mengemuka gitu. Nah, sebelum itu dia ingin sedikit ngomentari dari Bu Wayan Suatnyani ya, tadi seakan ada rasa bersalah gitu dengan kondisi di mana kita makannya apa, maturannya apa. Kalau kita jeli lagi itu seperti yang dikatakan Pak Mangkudanu, kita setiap hari bisa saja dikatakan pencuri, walaupun sudah menaruh sejumput makanan di pinggir piring gitu ya, biasanya kan kasih orang tua kita tuh menyisihkan sedikit ditaruh di piring. Kalau kita cermati dari sloka yang diungkapkan sama Pak Mangkudanu terkait makanan itu, intinya kan yang kita makan itu adalah sisa persembahan gitu. Kuncinya gitu. Masalah kita melakukan persembahan seperti apa itu sangat berbeda-beda untuk masing-masing orang. Tapi sebagai persembahan itu bisa sama rasa jika kita melakukan memahaminya sama. Jadi begini, kita bisa menjadikan makanan kita sebagai peredam apabila memang itu kita persembahkan secara keseluruhan. Jadi yang kita makan itu memang persembahan. Jangan nanti kita mempersembahkannya yang sedikit itu kita abaikan, padahal di sana prasadamnya. Sementara yang kita makan itu masih sukle gitu. Ini yang perlu dicermati. Jadi kalau ada kata-kata tentang makanan sukle, mungkin dalam tanda kutip tertentu saat kita beli bagus. Tapi kalau saat makan kita masih makan yang sukle, itulah kita dikatakan sebagai pencuri. Jadi persembahkanlah keseluruhannya gitu. Kita membagikannya boleh sedikit-sedikit, tapi yang kita makan itu yang harus dipersembahkan secara keseluruhan. Gitu. Jadi niat kita lah jadi keseluruhan. Jadi waktu kita makan, sebelum kita makan, di hadapan makanan kita tuh niatkan semua makanan itu yang dipersembahkan. Gitu. Jadi bukan yang sejumput saja gitu. Karena kalau sejumput itu kan kita berbagi kepada yang lain, mungkin ada makhluk-makhluk lain sekitar, kita taruh di sekitarnya, atau musaiban. Musaiban itu juga akan berbagi kepada makhluk yang mungkin tercidrai atau jadi korban pada saat kita memasak. Itu anunya idenya. Begitulah, jadi kuncinya bagaimana kita setiap waktu ketika makan itu benar-benar makan makanan persembahan. Jadi makan prasadam gitu, bukan makanan sukle. Bacain doa. Kalau kita masih selalu makan makanan sukle, ya itulah tandanya kita sebagai pencuri. Tapi pencuri dari Tuhan ya, nggak apa-apa gitu. Tapi kalau mencuri dari tetangga itu masalah gitu. Bisa dibawa ke polisi gitu. Nah kemudian ini soal objek.
karena kalau di sloka 10 tadi itu kan mengatakan bahwa napas hidup itu ada di kening, di selagin lelate. Kita bisa artikan, kenapa saya katakan kita bisa artikan gitu, karena ini perlu praktek untuk memahaminya. Kita bisa artikan bahwa pikiran kita tuh jangan sampai kemana-mana, biar dia diam di tempat itu. Diam di kening itu napas hidup kita tuh jangan dibawa kemana-mana, biarkan dia mantap di selagi lelate. Nah, yang bisa membawa napas hidup kita tuh sebenarnya jiwa kita. Jiwa kita tuh terwujudkan dalam bentuk pikiran gitu loh. Kesibukannya terwujud dalam bentuk pikiran yang lari ke sana sini. Gitu. Jadi kalau ingin memantapkan agar jiwa kita bisa berada di tengah-tengah lelate, harus ada kondisi yang tenang. Nah, kondisi tenang ini bisa dari secara fisik, bisa dari secara perasaan gitu. Kalau secara fisik ya tubuh jangan goyang-goyang gitu. Sebelum mulai memusatkan pikiran bolehlah kita goyang-goyang dulu gitu, mungkin di mana rasa nggak enak tubuh itu goyangin dulu. Tapi begitu mulai masuk pada untuk memantapkan pikiran kita di tengah lelate, jangan lagi bergoyang. Dan tidak ada lagi yang menekan. Ketika kita menekan atau merasa tertekan pada bagian tubuh tertentu, pikiran kita udah lari langsung ke sana. Walaupun bibir kita mengucapkan nama-nama Tuhan gitu. Tapi pikiran pasti lari ke bagian yang nggak enak gitu. Nah, kalau itu terjadi, ya benerin dulu lah. Karena kita masih hidup kan gitu. Jadi masih bisa tuh. Apalagi sudah umur, nah, tubuh kita tuh kan aliran darah tidak terlalu lancar. Jadi ada tertekan sedikit, kerasa nggak enak, ya beresin dulu bagian situ gitu, baru mulai lagi mantapkan. Jangan pernah berpikir bahwa dalam suatu momen meditasi kita harus mantap terus, lalu kita bersorak, ore berhasil. Nah, ketika kita mengatakan berhasil, kita udah berubah lagi. Udah pikiran kita udah pindah lagi ke tempat lain. Nah, gimana kalau pada saat mati kita sibuk dengan kesenangan-kesenangan? Kan lewat lagi tuh, lempas lagi ke tidak lagi mengarah pada Tuhan, tidak lagi pikiran kita diam tenang. Mungkin ini komentarnya, nanti silakan Romangku Danu bisa menyelaraskan gitu. Suksemo. Suksemo Daji Dewa. Durus semeton yang lain? Kantun wenten kalah, durus. Kita Pak Man Budana, durus Pak Man. Nih. Kantun mute nih go. Swastiastu, Pak Mangku. Kalau semeton sami, terus terang sekali. Pak Mangku udah tergelitik dengan dari hari ini itu penyampaian dari awal Pak Mangku. Begitu kita implementasikan ajaran-ajaran agama yang dituangkan dalam Bhagavad Gita yang terus terang banyak sekali kurangnya Pak Mangku. Tapi Pak Mangku saya itu terus terang saya takut juga Pak Mangku dengan penghargaan yang diberikan kepada saya Pak Mangku. Satu sisi yang mungkin yang bisa yang tambahkan sedikit, suatu hal-hal kecil yang kita lakukan adalah suatu kebiasaan. Kan gitu aja Pak Mangku ya. Berarti anggaplah suatu budaya. Contohnya sekali tadi, begitu kita mempersembahkan sesuatu apapun itu ke hadapan Tuhan, berarti suatu budaya yang baik yang bisa kita berikan kepada masyarakat. Contoh seperti Pak Mangku bilang, ya kita, walaupun kita makan, begitu kita makan, ingat dengan ide yang widiwasa, satu yang kita berikan, apapun yang diberikan ide yang widiwasa, itu adalah anugerah. Anugerah itu kita untuk nikmati kita, dan juga kita berikan kepada siapa yang mungkin ada di sisi kita. Kan itu mungkin ya kepada bubutan, kan itu yang maksudnya kita mungkin dari yadnya sese. Satu sisi yang dari pertanyaan Bapak, siapa yang tadi itu lupa saya lihat namanya. Satu, dari gimana kita bisa mengingat Tuhan. Itu Pak ya, yang satu. Saya mungkin pribadi, kalau tidak untuk bisa mengingat Tuhan, mungkin dari arti-arti mantra yang kita berikan, yang kita sampaikan. Itu yang saya bisa katakan. Dan kita bisa membayangkan Tuhan mulai dari arca-arca, Pak. Contoh sekali, ya kita mungkin, anggap aja contoh satu HP yang kita miliki. Begitu kita lihat HP, ada backdrop-nya, ya mungkin saya sering saya lihat adalah satu Siwa, kita puja Siwa. Berarti kita selalu ingat dengan Dewa Siwa, apa kekurangan kita.
Itu satu contoh. Dan juga saat pemujaan, begitu kita ingin memuja ide yang widiwasa sebagai anugerah, kan kita sering sampaikan Om anugerahnya itu, berarti gimana kita mengingat dengan arti dari mantra atau sloka itu, berarti kita selalu ingat dengan Tuhan. Itu mungkin yang bisa yang sampaikan Pak Mangku. Terus sekali terima kasih Pak Mangku pencerahannya hari ini dan masukan, dan juga dari teman-teman yang pertanyaannya terus terang kecil banyak tapi menggelitik yang untuk bisa lebih meningkatkan untuk belajarnya Pak Mangku dan teman-teman. Sukses semua Pak Mangku dan teman-teman. Om Santi Om. Om Santi. Sukses Pak Nyoman Mudane. Ya. Tiang kira, tiang hanya melarang saja. Jadi Tuan Haji Dewa Putra sudah menjelaskan panjang lebar gitu. Terkait dengan apa yang disampaikan oleh Tuan Haji Bagus tadi, memang secara teori, ini teori ya. Teori itu ada beberapa hal yang kita bisa lakukan terhadap reaksi pikiran. Kinerja pikiran itu kan sering dianalogikan seperti monyet kelaparan lah, kecok sana, kecok sini gitu, dan seperti angin dan sebagainya. Makanya ya dialognya Yudhishthira dengan Yaksa itu, apa yang lebih cepat dari panah? Pikiran. Karena tubuh kita bisa ada di mana, pikiran kita ada di mana. Dan itu bisa berubah setiap saat. Ada beberapa yang saya pernah praktekkan, ini pengalaman juga dari teori yang ada kemudian yang praktekkan. Yang pertama ada namanya teori pengalihan. Jadi pengalihan ini artinya pertama kita sudah tetapkan objeknya. Entah itu mantram kek, entah itu pelinggih, atau bentuk ya rupa murti apa Dewa Siwa, Wisnu dan lain sebagainya, atau pelinggih atau apapun ya, atau sifat-sifat yang ada warna ya, atau apapun. Pertama sudah tetapkan, kemudian tiba-tiba muncul yang lain. Berarti kan muncul yang lain, warung masa lalu berapa. Jadi kita perlu alihkan. Jadi perlahan-lahan ketika tadinya misalnya kita seperti tadi, kita membawa napas kita dan pikiran kita ke selaning lelat. Bertahan sekian detik, terus muncul yang lain. Maka yang harus kita lakukan adalah kembali kepada pikiran awal. Pikiran semula, oh ternyata yang saya maksudkan itu saya ingin membawa pikiran saya ke selaning lelat. Ajak lagi perlahan-lahan. Terus bertahan 5 detik. Keluar lagi, ulang lagi dari awal, terus begitu. Jadi kita mengulang. Jadi ada namanya pengulangan. Jadi ini teori pengalihan. Jadi kita alihkan kembali kepada starting awal di mana kita akan memulai. Tadinya misalnya kita ingin mencapai angka 5, ternyata baru di 3, balik lagi ke 1, terus begitu. Jadi kita akan mengulang. Ini yang disebut dengan latihan. Jadi jangan pernah berpikir bahwa sekali kita mencoba langsung berhasil. Belum tentu. Ini kembali lagi kepada kondisi kita, real kita. Kondisi sifat, kebersihan, ketenangan, lingkungan yang mempengaruhi banyak hal. Dan ini perlu dilatih dan perlu pembiasaan. Dan itu tidak akan selesai 1-2 kali latihan. Itu perlu proses yang panjang. Tergantung daripada kualitas kehidupan kita. Itu. Saya bilang aman mulu ragu angin-anginan kebiat sana gitu. Udah cak-cak udah itu perlu. Itu perlu latihan. Kemudian yang kedua ada penimpaan. Penimpaan ini kita timpa. Jadi misalnya objeknya omkara. Kita berpusat kepada omkara, terus kemudian muncul yang lain. Kita balik lagi begitu muncul yang lain, kita sadari, oh ternyata bukan ini, saya maunya omkara saja. Berarti kita akan kembali mengingat omkara. Jadi ada ditimpa terus. Jadi apa yang tadinya muncul, kemudian tidak muncul, kita munculkan kembali. Jadi timpa lagi dengan sesuatu yang memang kita niatkan dari awal. Ini penting. Kemudian yang ketiga, ada namanya teori pembiaran. Ya biarin aja gitu. Sampai nanti pikiran itu berhenti dengan sendirinya. Apapun yang dipikirin, biarin aja. Emang gue pikirin. Biarkan saja. Akan muncul pada satu titik tertentu, pikiran itu akan diam. Karena belelak kangen kau, ngajeng ngelodang, muter-muter sudah capek, maka pada saat itu pikiran itu akan diam. Nah ini sekarang tinggal kita mau pilih yang mana gitu aja. Boleh dicoba ketiga-tiganya. Nanti yang mana yang paling cocok, ya sudah itulah yang paling pas.
Tetapi dari ketiga teori itu tidak ada yang lebih tinggi dan lebih rendah. Semuanya bagus. Tinggal nanti yang mana yang menurut kita, Quran kita cocok buat diri kita. Yang sudah pernah mencobanya, ya sudah mencoba berbagai objek, mantram, pelinggih, ide arcan, ide berdarah dan sebagainya. Akhirnya tiang menjatuhkan pilihan, saya lebih tertarik kepada nafas saya sendiri. Jadi saya hanya memperhatikan nafas saya menikmati nafas senikmat-nikmatnya. Mengapa itu sebabnya? Kenapa akhirnya tiang menjadi tertarik? Kenapa orang tua kita dulu bilang, kalau Anda meditasi sembahyang, matamu setengah terpejam, setengah melek, lihat ujung hidung, namanya ngerana sike. Ngerana sike ini bukan melihat ujung hidung, tetapi melihat napas yang masuk dengan napas yang keluar. Semasa kamu ingatkan angkian, berarti kamu ingatkan hidup. Ya, semasa Anda hidup berarti Tuhan masih bersamamu. Gitulah kira-kira pengertian logikanya yang dikasih. Makanya tiang akhirnya menggunakan objek meditasi tiang sampai saat ini adalah menggunakan objek pranayama. Nafas itu yang kombinasikan dengan pikiran atau dengan jiwa tiang. Tiang bawa nafas itu di kening atau di selang lelate. Mungkin Bapak Ibu akan lebih afdol menggunakan bentuk, menggunakan warna, menggunakan nama, apapun. Tiang tidak berani mencampuri karena tiang susah saja. Karena manusia ini unik. Tiang akhirnya selalu mengatakan one man, one method. Jadi satu manusia akan memiliki metodenya masing-masing. Dia nggak berani mengeneralisir ini yang paling baik, ini yang paling bagus, ini yang paling benar. Kecuali kalau nanti 2G berguru ya kepada seseorang, pasti akan dikasih teknik, ini teknik yang terbaik menurut perguruan ini, ya silakan aja gitu. Kalau ini kan kita bukan perguruan, niki kita diskusi umum, tiang lebih cenderung mencari bentuk untuk ukuran diri kita. Makanya saya bilang, siapkan diri senyaman mungkin, tidak menyiksa diri, seperti yang dijelaskan Haji Dewa Putra. Ya, ada yang kesemutan, ada yang asam urat. Ya. Pokoknya cari pilih tempat, posisi asanas itu. Asanas itu bukan posisi tubuh. Pilihlah sikap hidup yang paling nyaman, yang paling pas, yang tidak menyiksa diri gitu. Mau selonjoran, mau sawe sana sambil terbahan, ya mau baju sana, mau sila sana, bagi tiang bukan persoalan. Yang terpenting adalah bagaimana kita bisa tetap fokus, terpusat pada sikap yang kita pilih. Itu yang terpenting. Dan itulah yang kita pilih untuk kita melakukan sadhana atau disiplin secara berkelanjutan. Nah, terkait dengan mantram, apa yang saya bayangkan ketika mantram A, mantram B, mantram C, mantram D gitu kan? Ya, pilihan saya sederhana. Ya, apapun itu, ya, mau mantram, mau dan sebagainya, mau kelenengan hidup, kelenengan jeramangku, kelenengan pedanda, oleh paling tidak kalau mau berpusat kepada mantram, paling tidak kita sadari, oh kalau muspa muyung, Om Atmo Tatwatmu sudah mamsahu. Arti mantram itu agar Atman yang ada dalam diri saya dengan Paramatman itu ngeklik. Berarti pada situlah mantram persiapan bagaimana caranya agar diri saya dengan Tuhan itu klik. Makanya mantram itu artinya itu. Mengapa puyung? Karena di dalam kekosongan itu baru kita bisa menghubungkan diri kita dengan Tuhan, menyatukan Atman dengan Paramatman. Jadi saya kira itu. Jadi pahami arti mantramnya. Oh ternyata mantram muyung ini adalah agar saya menyiapkan diri saya antara Atman dengan Paramatman itu biar ngeklik. Kalau sudah ngeklik, baru kita bisa yang kedua, yaitu ya memuja Tuhan dalam prabawanya sebagai aditya, sebagai saksi. Jadi kita bersaksi kepada Tuhan, menghadirkan bahwa Tuhan itu sebagai saksi kita. Betul bertaruh makin di tiang orang sembah subakti. Siapa saksi utamanya aditya? Yang ketiga tergantung silakan apakah merajang, leluhur, apakah sang yang jagat nate, sang yang embang. Ya, bawalah pikiran kita ke sana. Dan yang keempat, Waranugraha juga demikian. Oh, ternyata Waranugraha, siapa yang dipuja? Apakah pada Doa Saraswati? Berarti kita memohon anugerah kepada Saraswati. Kepada Ida Sang Hyang melalui Saraswati. Yang kira Nike, jadi hanya membawa bagaimana kemudian mendesain pikiran kita agar terlibat. Nah, ini penting. Terlibat itu berarti merasakan, berarti menikmati, berarti mengalami dalam proses itu gitu. Jadi jangan sampai musbah muyung, munggah ya, tapi pikiran kita di mall, di warung. Itu berarti belum mengalami, berarti belum merasakan. Itu baru bersikap musbah, tapi belum mengalami. Yang dibutuhkan, yang diperlukan dalam hal ini adalah sikap mengalami. Mengalami itu berarti harus dirasakan
harus dinikmati senikmat-nikmatnya seperti saya katakan tadi, menikmati senikmat-nikmati nafas yang kita hirup baik masuk maupun keluar. Saya kira Nike menjadi catatan penting. Nah, pertanyaannya apakah kita sudah menikmati atau merasakan saat kita sembahyang apa belum? Ya, yang tentu tidak berani menjustifikasi. Itu yang serahkan kepada Bapak Ibu sareng sami. Intinya Nike mengalami atau menikmati atau merasakan bahwa saat itu saya sedang melaksanakan hubungan dengan Tuhan secara personal. Yang kira Nike menjadi catatan penting. Nah, terkait dengan ya prasadam, saya setuju bahwa makanan yang paling utama adalah makanan lungsuran, paridan, atau kita sebut dengan prasadam. Jadi makanan yang sudah kita persembahkan ke Tuhan, itulah makanan yang paling utama. Makanan di dalam Bhagavad Gita akan ketemu dua yang sudah biasa ya. Sebelum makan dia berdoa, Om Brahma Arpanam, Brahma Hawir, Brahma Gnau Brahmana Hutam, Brahma Iwatenakan Tawyam, Brahma Karma Samadina. Yang artinya ya ini Tuhan, semua yang ada di dunia ini adalah ciptaanmu. Ya, kau berikan kepada ya, engkau adalah penikmatnya, kepada engkau akan bermuara. Saya ada mantra ini aham waiswana rebutwa praninam deham asrita prana apana sama yukta pancamianam caturwidam. Jadi apa yang kita persembahkan akan kita nikmati ya. Anam itu yang kita nikmati, anam itu makanan, makanya ada resi bojana, jadi mempersembahkan makanan kepada para resi. Resiatnya bojana itu artinya boja ana, makanya ada kata tarpana ana itu artinya makanan atau persembahan. Jadi kita pada saat makan itu sedang mempersembahkan sesuatu kepada Sang Yang Atma yang ada di dalam, itu artinya kepada Tuhan yang ada di dalam diri kita gitu. Makanya pancamianam caturwidam. Kita menikmati makan melalui 4 cara. Ada yang digigit, ada yang ditelan, ada yang disedot, dan ada yang dikunyah. Nah, itu yang kita nikmati. Itu makanya caturwidam. Jadi 4 cara kita menikmati makanan. Ya digigit, ya dikunyah, ya ditelan, dan kemudian disedot atau ditiup. Seperti itu. Jadi saya kira apa yang dijelaskan oleh Haji Dewo tadi maksudnya walaupun hanya sejimpit makanan, sesungguhnya yang kita persembahkan adalah semua makanan yang akan kita mau nikmati. Yang kira Nike, Bapak Ibu sareng sami silakan pilih metodenya tuh Haji. Yang ini apa Universitas Merdeka. Silakan pilih yang mana yang terbaik. Kita terus matur semua jelmangku luar biasa ini pencerahan. Pak Mangku Suksma, mungkin waktu sudah juga memisahkan kita, sudah jam hampir jam 2, jam 3 Bali. Suksma, Pak Mangku, mungkin kita bisa ketemu lagi minggu depan. Mungkin Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa disimpan dulu, bisa bertanya minggu depan. Pak Mangku, closing statement Pak Mangku. Nggih suksema Tu Haji Dewa Ganapati. Jadi saya menyitir mantra pemujaan Ganesha gitu ya. Waktra tunda mahakaya surya koti sama prabam nirvignam kurumedewa sarwa karye susarwada. Jadi waktra tunda mahakaya, beliau ini sumber sabda. Ide sang itu sebagai sumber sabda, sumber pengetahuan. Surya koti sama prabha, beliau maha percaya, maha cemerlang, maha pencerah, mampu menggelapkan segala bentuk kegelapan yang ada di dunia ini. Nirwignam, beliau juga penghalau segala rintangan. Sarwa karya susarwadam, dan beliau adalah sumber kesuksesan agar karya-karya kita berhasil. Untuk itu, mari kita bersama-sama memuja beliau dalam prabawa-prabawa seperti itu. Semoga dengan sadhana, saya kira, dengan disiplin, dengan latihan, dengan kebiasaan yang kita lakukan setiap hari, ya, pada saat itu kita sedang menimba pengetahuan dari beliau. Saat itu kita akan segala bentuk kegelapan yang kita miliki akan dilenyapkan, dan segala rintangan, halangan yang kita hadapi akan dihilangkan, dan kita akan diberikan kesempatan untuk mendapatkan kesuksesan. Saya kira tanpa latihan mustahil rasanya kita mendapatkan kesuksesan. Kalau kesuksesan itu menjadi tertinggi dalam hidup kita. Yang kira nih perlu merenungkan mantra dari Dewa Ganesha. Matur suksema, Tu Haji, semeton sareng sami. Dumugi sehat, rahayu semuanya nggih. Om Santi, Santi. Luar biasa, matur suksema. Pak Mangku semuanya.